Aduh, sudah jam 9:30. Mana Kak Ria belum datang juga. Sudah waktunya sekolah minggu online hari ini. Aku telepon dulu deh. Kok nggak ada angkanya? Terbalik. Maaf, HP baru. Loh. Kok nggak diangkat? Wah, ada apa dengan Kak Ria ya? Kalau gitu, aku pimpin sekolah minggu sendiri deh. Hai adik-adik, selamat hari Minggu semua. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sukacita, luar biasa gembira, dan semuanya berkat kasih karunia Tuhan. Adik-adik sudah siap sekolah minggu? Hebat, Kak Andrea juga siap. Kalau adik-adik sudah siap, Kak Andrea siap, kita tunggu apa lagi? Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan kita, Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Ayo adik-adik, mari kita bersama-sama dengan penuh semangat menyanyikan lagu pembuka kita, Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Allahku besar, kuat, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Kali lagi ya. Allahku besar, kuat, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat, dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami dapat Kau kumpulkan kembali di sekolah minggu hari ini. Bapa, terima kasih atas berkat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Berkati juga sekolah minggu kami dan juga Kak Dian yang akan bercerita. Semoga kiranya Roh Kudus-Mu bekerja daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hebat, adik-adik sudah berdoa dengan baik. Kak Andrea. Hai Kak Ria. Kak Ria, kok baru datang sih? Ngomong-ngomong, ngapain Kak Andrea di sini? Ya aku kan pimpin sekolah minggu. Sekolah minggu lagi, suasana gelap semua gini kok. Kok gelap yang terang begini? Masa? Itu kacamata buka dulu Kak. Tunggu ya, aku buka dulu ya. Oh Nah. iya, bener terang, lampunya banyak menyala semuanya. Iya benar. Betul. Ngomong-ngomong, kakak kenapa telat nih, tumben banget hari ini? Kak Andrea, maaf ya, aku telat datang karena saudara aku sedang sakit. Jadi kakak sedih dong hari ini? Ya, aku sangat sedih sekali Kak Andrea karena saudaraku sedang sakit di rumah. Kalau gitu kok pas banget dengan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Dian hari ini Kak. Oh ya? Yes. Tentang apa? Tentang dengan berdoa dan ada iman di dalamnya, Tuhan Yesus menyembuhkan. Oh iya betul.
Wah, tepat sekali aku datang hari ini Kak Andrea. Betul sekali Kak. Kalau gitu kita mau ajak adik-adik sekalian nih Kak, Ya. untuk menaikkan satu pujian persiapan firman Tuhan, yaitu baca kitab suci, doa, tiap hari. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Papa Mama. Senang sekali ya, hari ini Kak Dian bisa menyapa adik-adik kembali. Adik-adik, sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kalau Alkitabnya sudah disiapkan, yuk kita mau buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Tema kita minggu ini dengan berdoa Tuhan menyembuhkan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Adik-adik,
Pada suatu hari, ketika Petrus dan Yohanes akan pergi beribadah ke Bait Allah, di dekat pintu masuk ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dia berada di sana untuk mengemis, untuk meminta sedekah. Bahkan adik-adik, untuk pergi mengemis pun dia harus diantar oleh orang lain. Orang lumpuh ini meminta sedekah kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam Bait Allah. Adik-adik, di dalam tradisi Yahudi, memberi sedekah merupakan sebuah tindakan yang baik, yang penuh kasih, dan itu mentaati hukum Taurat. Makanya orang lumpuh ini sengaja duduk tuh di pintu masuk. Dia menantikan orang-orang yang mau pergi ke Bait Allah. Lalu ketika Petrus dan Yohanes yang saat itu hendak pergi ke Bait Allah, mereka melihat orang lumpuh itu. Wah, Petrus dan Yohanes merasa perlu untuk membantu dan memberikan sesuatu kepada orang lumpuh itu. Sesuatu apa ya adik-adik? Sesuatu yang lebih berharga dari emas, sesuatu yang lebih berharga dari perak. Apa ya kira-kira? Tentu, hal ini sebenarnya bahaya bagi Petrus dan Yohanes. Karena di sana mungkin ada imam-imam atau ahli Taurat yang tidak suka dengan Tuhan Yesus dan juga tidak suka kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, hal itu tidak membuat Petrus dan Yohanes menjadi takut. Namun mereka tetap mendekati orang lumpuh itu adik-adik. Lalu orang lumpuh itu menadahkan tangannya kepada Petrus dan Yohanes. Dia tidak berani untuk menatap wajah Petrus dan wajah Yohanes adik-adik. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami." Maka orang itu pun menatap wajah Petrus dan Yohanes sambil berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan sesuatu kepadanya. Tapi Petrus dan Yohanes menjelaskan kepada orang lumpuh ini bahwa mereka tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada orang lumpuh ini. Petrus berkata, "Tidak ada emas, tidak ada perak padaku, tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu." Dan Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Setelah berkata demikian, Petrus memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri adik-adik. Kaki dan mata kaki orang itu pun tiba-tiba menjadi kuat. Sehingga orang itu menjadi dapat berdiri kembali. Dia dapat berjalan ke sana kemari. Bahkan adik-adik, dia bisa melompat. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus melalui Petrus memberikan kesembuhan kepadanya. Ia menjadi bisa berjalan kembali. Dan Petrus menjelaskan kepada orang lumpuh itu tentang Tuhan Yesus yang di dalam namanya ada kuasa untuk menyembuhkan adik-adik. Orang lumpuh itu tentu merasa bingung. Dia juga terkejut. Tapi dia juga sangat bersuka cita dan bahkan sangat bersyukur adik-adik. Oleh karena itu dia sudah menerima kesembuhan. Kemudian dia mengikuti Yohanes dan Petrus masuk ke dalam Bait Allah. Dia sangat bersuka cita karena Tuhan telah menyembuhkannya melalui Petrus. Adik-adik, nama Tuhan Yesus memang mengandung kuasa yang sangat besar. Dia berkuasa untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Bahkan dia juga berkuasa untuk melindungi kita semua adik-adik. Lalu, apa ya yang menjadi tugas kakak dan adik-adik semua? Yes, kita harus selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau meyakini dan juga mengimani. Apa adik-adik? Iya, mengimani apa yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus adik-adik. Ketika kita sedang sakit, kita mau berdoa, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Eits, tapi jangan lupa, nggak cukup cuman berdoa. Adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi
Kan kalau misalnya dikasih obat nih, adik-adik juga harus minum obatnya. Nggak cukup berdoa aja, tapi harus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, minum obatnya juga adik-adik. Dan juga adik-adik, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga boleh berdoa untuk keluarga kita, untuk mama papa, opa oma, kakak dan adik, atau kita juga boleh berdoa untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang lain yang tidak kita kenal juga boleh kita doakan adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat berkuasa untuk menyembuhkan. Oleh karena itu, di dalam doa kita mau berdoa untuk mereka agar diberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, di dalam doa kita juga adik-adik, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau minta agar Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Tuhan mendengarkan doa kita, doa orang-orang yang mau beriman dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Adik-adik mau rajin berdoa kepada Tuhan? Tentu adik-adik mau ya. Oke adik-adik, selamat bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, adik-adik, memuji Tuhan sudah, mendengarkan firman Tuhan juga sudah, berdoa pun sudah. Kalau gitu, apa yang belum? Nah, ini dia. Mari, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop seperti ini. Atau adik-adik bisa juga minta tolong mama atau papa untuk mentransfernya ke rekening gereja yang ada di slide berikut ini. Kak Andrea, apa Kak Ria? Aku sudah berdoa untuk saudaraku di rumah. Wah, luar biasa Kak. Karena Tuhan Yesus senang kalau kita rajin berdoa. Betul Kak, karena dengan rajin berdoa artinya kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, bersyukur dan memohon pada Tuhan. Ya, seperti pujian yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Judulnya apa Kak? Saya senang berdoa. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Saya senang berdoa. Ikutin gerakan Kak Andrea, Kak Ria. Yuk kita nyanyi sama-sama. Saya senang berdoa, berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Katakan, saya senang berdoa. Senang berdoa, berdoa, mengaku kesalahan, berdoa, meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Kak Andrea, ya Kak, tidak terasa waktu sekolah minggu kita sudah mau berakhir nih. Nah adik-adik, hari ini kita banyak belajar ya. Dan diingatkan bahwa dengan doa dan ada iman di dalamnya, Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi adik-adik harus semangat terus dalam doa. Nah, kita mau tutup nih Kak Andrea kebaktian sekolah minggu kita dengan doa. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah sekolah minggu bersama Tuhan dengan sukacita yang luar biasa Tuhan berikan buat adik-adik dan kami juga. Bapa, hari ini kami belajar untuk tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan dengan berdoa. Karena dengan doa kuasamu akan dinyatakan. Dengan doa mukjizatmu akan dinyatakan. Dan engkau sanggup melakukan apapun juga buat kami anak-anak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membawa doa ini ke dalam satu nama Allah yang hidup, yang selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Andrea, Ya kak. tiba saatnya kita untuk berpamitan kepada adik-adik. Baiklah kak kalau gitu. Tapi ada yang kurang kak. Iya, ada yang mau kita cari nih. Siapa kak? Kak Dian. Nah kita panggil kak Dian. Ayo. Kakak dulu panggil. Kak Dian. Kak Dian. Kak Dian. Kita ngapain nih kak? Kita mau pamit nih Kak Dian. Kalau gitu dari Kak Andrea dulu ya. Oke. Adik-adik Kak Andrea pamit ya. Karya pamit. Kak Dian juga pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.